Nama Sandra Dewi lagi dan lagi menjadi bahan perbincangan hangat netizen di tengah kasus korupsi sang suami Harvey Mois. Publik dibuat tak menyangka dengan sikap kalem yang dimiliki Harvey ternyata menyimpan rahasia besar yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Terkait korupsi yang dilakukan Harvey, Deddy Corbuzier ikut berkomentar. Mengecam gaya hidup mewah dan pamer itu artinya lu punya kekayaan yang banyak, nggak tahu duitnya dari mana, padahal gaji lu nggak segitu, lu punya itu semua, mungkin dari korupsi, mungkin dari uang rakyat dan sebagainya. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Seolah cuek dan tak tahu malu, perihal kehidupannya yang penuh kemewahan selama ini. Nyatanya hal tersebut membuat Deddy Corbuzier geram hingga sebut koruptor sakit mental. Kalau saya sebut koruptor sakit mental, nggak apa-apa sih ya. Tapi ya udah kalau gitu kita tegaskan aja bahwa koruptor itu memang sakit mental. Dia gagal untuk mendefinisikan kebahagiaan, dia gagal untuk bisa menjelaskan sukacitanya, dia gagal untuk bisa menjelaskan uang dapat segini maka dia akan mendapatkan apa. Kan berarti harus ada kompensasi. Dia gagal untuk menemukan kompensasi uang itu. Sebelum kasus korupsi mencuat, Sandra Dewi yang tak banyak juga ikut menikmati hasil korupsi dari sang suami pun pernah mengungkap kebaikan sang suami, terutama saat Harvey beramal dalam jumlah yang begitu fantastis. Kadang-kadang dia misalnya ama segini, gue banyak banget, terus besok-besok makan apa? Uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan gitu. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang hidup tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Namun Sandra Dewi seolah tertampar dengan perbuatan sang suami yang hasil korupsinya tidak main-main. Diberitakan sebelumnya, Kejagung menyebut Harvey menerima uang-uang dari perusahaan swasta yang terlibat pengakomodasian kegiatan pertambangan liar di wilayah IUB PT Timah Tbk. Imbas perbuatan Harvey Mois, ia terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan jumlah harta yang diduga diperoleh dari tindak korupsi. Semua orang itu punya masalah masing-masing sekarang ini, karena nggak semua orang tuh hidupnya enak-enak aja. Kita ngeliat orang hidupnya enak-enak, sebenarnya tuh enggak. Yang bikin kita kuat, kalau kita bisa keluar dari situasi ini dengan sehat, dengan tetap waras, tetap positif, kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat.